Assalamualaikum teman-teman Ceritana. Mungkin kalian bosan juga ya, karena minggu lalu aku ngeposting tentang jalan dan aku ngomong sendiri, monolog. Tapi nggak tahu kenapa aku ngajakin orang-orang buat ngobrol untuk bikin video dialog tentang perasaan kehilangan atau tentang cobaan atau burnout itu kelelahan mental pada nakes. Tapi semua orang tuh kayaknya menghindar, padahal aku ngelihat mata mereka tuh lagi kosong, lagi lagi masih fase denial atau nyangkal kalau kita kehilangan seorang teman yang selama ini kita bareng-bareng kerja. Ini aku lagi jalan mau ke rumah sakit, mau lihat pasien di ICU. Terus terang berat banget pergi ke ICU karena aku tahu yang kemarin kita kehilangan itu adalah teman kita yang kerja di ICU. Dan ini bukan aku manfaatin momennya itu, tapi ini juga ada proses aku untuk bisa nerima bahwa keadaannya seperti ini. Ini bukan pertama kalinya kita kehilangan teman di masa pandemi ini. Kemarin dulu kalau teman-teman tahu, kita pernah kehilangan salah satu perawat kita di ruangan operasi, dan itu benar-benar karena COVID. Ya, anyway, aku pulang ke rumah setelah aku reissue itu. Aku buka lagi buku yang kemarin aku rekomendasikan. Emang waktu lagi masa lockdown itu aku banyak banget mesen buku yang buat aku baca, karena menurut aku salah satu cara untuk bisa memperbaiki mindset atau pola pikir kita itu selain dengan dialog dengan orang yang tepat ya, tentu ngobrol dengan orang yang tepat, juga dengan cara membaca buku-buku yang kira-kira bisa memberikan pengaruh yang positif bagi diri kita. Dan salah satu rekomendasi bukunya ya aku kemarin bilang adalah Maaf Ya Allah, Aku Belum Siap Mati, karangan Ibu Umu Kalsum. Ini di salah satu halaman, yaitu halaman 91. Ada satu bab yang mungkin mengingatkan untuk kita semua bahwa ini adalah ujian. Judulnya adalah Bersabarlah karena ini adalah ujian. Anyway, ini kita udah mau sampai, ini depan rumah sakit. Aku lanjutin ya, 91. Aku akan baca sepotong-sepotong apa yang menurut aku bisa jadi insight atau pencerahan untuk diri kita. Aku balik nih dari ICU. Ini mungkin bakal jadi video yang nggak jelas, nggak tentu arah, tapi memang kayak banyak orang yang sekarang matanya kayak ya, mungkin orang-orang terdekatnya aku ngeliat kayak kosong gitu, kayak kehilangan arah gitu, karena memang emang gak ada yang tahu ya gitu ketika seseorang itu pergi dalam hidup kita. Ini halaman 91 aku baca dulu. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Akan ada masanya kita akan terguncang juga. Siang bagaikan malam, malam bagaikan kelam tanpa bintang gemintang. Hujan bagaikan badai dan pelangi bagaikan ilusi. Nyaris tak ada yang dapat membahagiakan. Bersabarlah karena ini semua adalah ujian. Jika kebahagiaan mengajarkan kita pada rasa syukur, setidaknya ujian mengajari kita pada kesabaran, husnuzon, lapang dada, ikhtiar, dan tekun berdoa. Ada banyak hikmah di balik sebuah ujian. Ia tak hanya melemahkan tetapi juga menguatkan. Tak hanya membuat sedih, tetapi juga mendewasakan dan melapangkan jiwa.
Seringkali saya mengeluh kehidupan yang sangat sulit ini. Meskipun pada kenyataannya semua ini belum setara dengan kesulitan di alam kubur dan di akhirat kelak, jika bekal saya miliki belum cukup. Seringkali saya risau akan kegalauan yang melanda. Meskipun rasa galau ini belum seberapa dengan rasa galau kelak di akhirat, saat kemungkinan besar saya akan terdepak ke neraka. Seringkali saya risaukan rezeki yang tak cukup, meskipun sebenarnya selalu cukup, hanya rasa syukur yang masih kurang. Seringkali saya keluhkan masalah demi masalah hidup yang tak kunjung usai. Pada kenyataannya Allah menjawab bahwa ujian demi ujian itu Dia hadirkan untuk memeras potensi terbaik dari dalam diri kita, agar ia keluar terpancar dan lahirlah pribadi baru yang lebih baik. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Emang berat banget sih. Beberapa hari ini keadaannya tuh kelihatan banget. Kita kan kalau misalnya habis ngadepin sesuatu pasti yang berat banget kita nggak mood ya. Tapi ini salah satu kata yang ngingetin di halaman 93. Bersabarlah dan jangan bersedih kawan. Ini semua adalah ujian untuk menghebatkan dan untuk mendapatkan hadiah yang sangat besar usai kita berhasil melewati banyak rintangan. Bersama satu kesulitan akan mengiring dua kemudahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Aku gak tahu kenapa ya, aku ngerasa kayak losing ide itu kayak nggak ada ide aja gitu maksudnya, karena aku baca pulang tuh udah baca semua buku kayak hampa aja sih, kayak apa sih gitu. Masa mau posting yang ceria-ceria gitu, orang lagi pada sedih. Akhirnya aku buka lagi di satu buku, judulnya Waktumu Hanya Sebentar, dan ini juga buku yang pernah aku baca pada saat lockdown. Terus di halaman 74 tuh kata-katanya, ketika manusia hidup disarankan untuk mengisi waktu dengan berkarya. Manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, sekaligus untuk mengagungkan kuasa Allah melalui ciptaan-ciptaan yang bermanfaat bagi umat manusia. Seperti pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang dimaksud di sini adalah jika manusia meninggal, ia akan mewariskan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya, bisa berupa karya, ilmu, hingga kebaikan-kebaikannya. Jika warisanmu kelak bermanfaat bagi orang lain, maka kau akan mendapat ganjaran yang baik dari Allah SWT. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk menyampaikan kebaikan apapun bentuknya. Misalnya kau mewariskan buku yang dapat memberi hidayah orang-orang membacanya, mewariskan masjid yang bisa digunakan orang beribadah, mewariskan ilmu yang disebarkan ke anak cucu maupun orang-orang di dekatmu. Isilah selalu waktu luangmu untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi warisan abadi buat orang-orang yang membutuhkannya. Niscaya hidupmu akan berarti baik dunia maupun di akhirat. Ya, aku sih berharap mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan buat hidup, buat masih nafas pagi ini aku ngerekamnya pagi hari. Selama malam hari aku ke rumah sakit dan aku ngelihat banyak banget pasien, terus juga mungkin akunya juga overthinking, aku ngerasa banyak orang yang lagi kehilangan banget kejadian kemarin. Semoga kita semua dikuatkan, semoga kita semua bisa manfaatin waktu yang masih diberikan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel.